أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nafa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumit tanad. Amma ba'd. Sahabat nafas Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas rahman dan rahimnya Allah kepada kita semua. Kita masih diberinya berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan salah satunya yang tidak kalah penting saat ini adalah nikmat kita berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan yang merupakan sebuah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Momentum yang Allah berikan kepada kita semua untuk kita mampu mengejar segala ketertinggalan kita. Umat-umat terdahulu Allah berikan umur yang panjang, tapi bukan berarti umat Nabi Muhammad yang hanya diberikan umur pendek ini tidak mampu mengejar amal ibadah yang mereka lakukan. Karenanya momentum Ramadan Allah berikan kepada kita untuk kita mampu mengejar amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Meski usia biologis kita tidaklah sepanjang mereka, tapi amal ibadah kita mampu seperti mereka. Sahabat nafas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang penting untuk kita miliki. Satu hal yang membuat iman kita menjadi sehat dan kuat. Sifat yang membuat kita bergairah dalam beramal saleh, membuat kita bahagia apapun keadaannya. Ketika orang lain menganggap itu sebuah kesengsaraan, sebuah kesusahan, sebuah kesedihan, tapi ketika kita memiliki iman dan memiliki sifat ini, maka insya Allah hal tersebut menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita, seorang mukmin sejati. Apakah sifat tersebut? Sifat tersebut adalah husnudzan, berbaik sangka, atau berpikir positif, bahasa yang lainnya, positive thinking. Dengan kita senantiasa berpikir positif, maka akan melahirkan energi positif, energi yang kuat dalam diri kita untuk melakukan amal-amal baik, amal-amal saleh. Husnudzan itu ada 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah husnudzan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka atas semua ketetapan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Apakah itu takdir baik menurut kita atau takdir buruk menurut kita? Karena sesungguhnya semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita semua adalah sebuah kebaikan. Hanya dalam logika kita sebagai manusia, kita menganggap ini adalah sebuah kebaikan, yang ini sebuah keburukan. Tapi sesungguhnya semuanya adalah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insyirah telah memberitahu kita, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan, satu kesusahan, Allah akan hadirkan yusran, banyak kemudahan, banyak kebaikan. Ini harus kita yakini bersama sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, dan itu hanya bisa diyakini dan dipahami oleh orang-orang beriman yang memiliki sifat husnudzan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi seperti pada saat ini. Ramadan kita tahun ini bukanlah Ramadan pada biasanya. Karena Ramadan kita pada tahun ini Ramadan yang tidak biasa, di mana kita harus sholat berjamaah di rumah, harus sholat tarawih berjamaah di rumah, buka puasa hanya di rumah. Yang biasa kita lakukan secara bersama-sama dengan keluarga besarkah, dengan lingkungankah, atau yang lainnya. Tapi kalau kita memiliki sifat husnudzan, kita yakin seyakin-yakinnya ada banyak kebaikan yang Allah hadirkan atas takdir ini semua.
Itu dimensi yang pertama, husnuzon atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah husnuzon atas diri sendiri. Kita harus berbaik sangka. Kita harus meyakini betul, kita harus berpikir positif bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Banyak potensi kebaikan yang bisa kita lakukan. Dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah berikan dalam setiap diri manusia itu potensi ketakwaan dan potensi kedurjanaan. Ia bisa memilih apakah dia mau menumbuh kembangkan sifat kebaikan ketakwaannya atau justru menghancurkan sifat ketakwaan tersebut dan menumbuh kembangkan sifat keburukannya. Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh bahagia orang yang menumbuh kembangkan sifat kebaikan, sifat ketakwaan dalam dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang justru sebaliknya menghilangkan sifat ketakwaan tersebut dalam dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Husnuzan atas diri kita membuat kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat beramal soleh sebanyak-banyaknya. Maka berhusnuzanlah atas diri kita. Berhusnuzanlah bahwasanya anggota tubuh yang Allah berikan ini mampu melakukan apapun kebaikan-kebaikan. Mampu melakukan apa-apa yang dilakukan oleh salafus saleh, yang dilakukan oleh para sahabat, dan bahkan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sekalipun. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sosok Nabi Muhammad SAW manusia seutuhnya. Sahabat nafas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang ketiga dari husnudzan adalah husnudzan kepada orang lain. Kita berbaik sangka kepada orang lain. Ini banyak sekali manfaatnya, ikhwani fillah azakumullah. Dengan kita berhusnudzan kepada orang lain, ini mengakrabkan tali persaudaraan di antara kita. Coba kita bayangkan, jika kita pernah sekali saja suudzon terhadap teman kita, ternyata apa yang kita dzankan, yang kita prasangkakan ternyata salah. Kira-kira gimana? Pastinya hubungan kita ada rasa tidak enak. Yang tadinya kita biasa menyapa, "Hai bro, hai sis," kita jadi agak sungkan karena kita merasa bersalah. Karena kita telah menuduh dia macam-macam tanpa meng-cross checknya, tanpa kita berhusnudzan atas dirinya. Akhirnya yang terjadi adalah kita menyesal atas perbuatan tersebut. Seperti ayat yang tadi di awal saya baca dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "ijtanibu katsiran minadh-dhann," jauhkanlah dirimu dari banyak prasangka. Dan prasangka yang dimaksud ini adalah prasangka prasangka buruk. "Inna ba'dadh dhanni itsm," karena kalau kita berprasangka buruk, maka berpotensi besar kita melakukan dosa, melakukan kesalahan. Ikhwani fillah azakumullah, kalau kita melihat suatu keadaan, suatu kejadian, kita berhusnudzon atas teman yang melakukan hal tersebut, maka sejak awal kita husnudzon, insya Allah kita dapatkan pahala kebaikan dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita suudzon, maka sejak awal kita telah melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa. Apalagi ternyata dzon kita itu, prasangka kita itu salah, maka itu adalah fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Wala tajassasu. Kalau orang sudah terbiasa suudzon, maka dia akan tajassus, cari-cari celah keburukan orang lain. Sebenarnya banyak kebaikan yang orang miliki, tapi kebanyakan kita justru nyari kesalahan, keburukan orang lain yang sesungguhnya hanya sedikit saja. Wala yaktab ba'dukum ba'dah. Efek lain dari kalau kita terbiasa suudzon, maka kita juga akan terbiasa ghibah, menggunjing orang, ngomongin orang, yang dimana orang tersebut tidak suka kalau itu diomongkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Maka Allah mengilustrasikan, ikhwani fillah azakumullah, kalau kita memiliki sifat suudzon, lawan kata dari husnudzon, maka ibaratnya kita sedang memakan bangkai daging saudara kita. Na'udzubillah. Dan bahkan Allah ngasih tahu kita, manusia pasti fakarihtumuh, pasti nggak akan suka makan daging manusia. Tapi itulah ilustrasi yang Allah berikan kalau kita terbiasa suudzon, terbiasa tajassus, mencari keburukan-keburukan orang, atau terbiasa ghibah, terbiasa menggunjing orang lain.
wattaqullah. Maka solusi yang Allah berikan kepada kita agar kita terhindar dari sifat suudzon, agar husnudzon senantiasa menghiasi diri kita, wattaqullah. Ingatlah Allah. Perkuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak ibadah pada Allah, perbanyak zikir, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebagai sebuah kunci kiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat sifat husnudzon dalam diri kita dan menghilangkan sifat suudzon dari diri kita. Innallaha tawwabur rahim. Dan ketahuilah sahabat nafas dengan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Allah Maha kasih sayang kepada kita semua. Dalam sebuah hadits qudsi, Nabi Muhammad SAW memberitahu kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku, berdoa kepadaku, mohon ampun kepadaku, berharap pengampunan kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka. Allah pasti akan mengampuni dosamu. Ala ma kana minka wa la ubali. Bagaimanapun keadaan dirimu, sebanyak apapun dosamu, wala ubali, Allah tidak peduli. Ketika manusia yang lainnya, lingkungan sekitarnya menganggapnya adalah sebagai orang sampah, orang durjana, orang hina, orang bejat sekalipun, tapi ketika datang mengharap pengampunan Allah, maka Allah akan ampuni dirinya. Allah nggak peduli status sosial apapun yang dilabelkan kepada dirinya, kepada orang tersebut. Allah tetap akan mengampuni hambanya yang berserah diri kepadanya, mengharapkan pengampunannya, wala ubali. Sahabat nafas dimana Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 3 dimensi dari husnudzon. Kita berbaik sangka kepada Allah atas takdir Allah. Kita berbaik sangka atas diri kita, potensi yang Allah berikan pada diri kita. Dan yang ketiga, kita berbaik sangka kepada orang lain. Maka dengan kita senantiasa berhusnudzon dalam 3 dimensi tadi, insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Dan bahkan salah satu sifat orang saleh yang 14 kali dicantumkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, yaitu mereka yang tidak pernah takut dan tidak pernah risau, tidak pernah sedih dalam hidupnya. Kenapa kok bisa? Karena mereka beriman pada Allah, mereka beramal salih, dan mereka senantiasa berhusnudzon, menjadikan hidupnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh kebahagiaan. Yuk mari dalam momentum Ramadan ini kita perkuat iman kita, kita perbanyak amal ibadah kita, dan kita perkuat sifat husnudzon kita kepada Allah, kepada orang lain, dan termasuk kepada diri kita. Sehingga setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang salih dan salihah. Setelah Ramadan ini kita menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.